sih seorang bapak gubernur turun ke sungai? Kalau saya pimpinan sini nggak turun, datanglah dampingi bapak itu kronologisnya. Pesan dan pesannya memang bapak hari ini sampai detik ini kan saya juga memantau ya, bapak tuh banyak yang ngeritik ya, yang ngeritik produk kota. Tapi udah bagi saya mah bapak mah bagus, bapak mah gerec. Terus bapak mah terus selalu membantu, terus bapak mah main bayar kata ajudan juga bapak. Tidak merugikan ya, tidak merugikan orang. Selalu kata aku. Kalau sampah ini sebetulnya bukan kewajiban individu. Iya, betul sekali Bapak. Menurut saya, iya, sampah itu kewajiban semua orang. Iya, betul. Tidak bisa hanya satu individu. Iya. Ini situasinya seperti ini teman-teman. Ini di hari Senin 16 April 2025. Seperti ini. Seperti ini. Tuh udah nyayat lagi sebelah sana tuh. Sampah sudah nyayat lagi. Tidak bisa buang sampah seenaknya ke wahangan, ke solokan. Sudah dipagarin. Sudah. Ya seperti ini sekarang teman-teman. Solokannya sudah banyak lagi kotoran-kotoran, sampah-sampah tuh yang nyangkut. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menuruti permintaan dari beberapa komentar di video saya yang minta updatean tentang Citarum yang pernah dibersihkan sama Bapak Gub dan pejabat lainnya. Ini situasinya seperti ini teman-teman. Ini di hari Senin 16 April 2025. Seperti ini, sudah bersih lagi teman-teman. Saya lihat kemarin di video saya juga sampah sudah banyak yang di sini, tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih lagi. Terusan saya juga lihat updatean dari channel lain, kemarin sempat penuh juga di sini, dan sekarang alhamdulillah sudah berkurang teman-teman. Jadi banyak yang menanyakan tentang gimana keadaan sungai di Citarum ini. Jadi sungai ini anak sungai yang menyambungkan ke Citarum teman-teman. Dan di sebelah sungai ini ada tempat pembuangan sampah, pengolahan sampah sebelah sananya teman-teman. Jadi teman-teman, ini anak sungai dari Citarum ya, yang menyambungkan langsung ke Citarumnya. Jadi dimohon aja, emang ini kesadaran masing-masing ya. Sekeras apapun para pejabat, Pak Gubernur membersihkan lokasi ini, kalau tidak bisa dijaga, dirawat, itu yang lebih susah. Sampah akan numpuk lagi. Jadi baiknya emang warga itu benar-benar punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya teman-teman. Alhamdulillah sih sekarang mah sudah bersih lagi, tumpukan sampahnya udah berkurang sama sekali teman-teman. Nah, jadi ini tuh kesini berasna sungai itu tuh, seperti teman-teman lihat. Kalau itu kan air Citarum kuning karena musim hujan. Nah, kalau ini kan hitam, jadi seperti ada limbah teman-teman. Bapak punten nggak ganggu, ayo teh kampung naon namina? Cicukangnya. Da ieu kadinya tempat pembuangan mah. Iya, sampahna di mana sih, Pak? Sejana mah meureun. Nya, meureun muhun nya.
perkiraan. Kayak saudara kan? Coba Bapak sok lanjut. Dari orang dia mah, dia nggak bawa uang nanya. Untuk orang sini sendiri mah. Siap lanjut Pak. Mudah-mudahan dengan banyaknya video yang update Citarum ini menyadarkan kita semua akan pentingnya mengelola sampah, bijaksana dalam membuang sampah. Jangan membuang sampah ke sungai. Soalnya seberapa besar, seberapa kerja keras pun aparat, pejabat dan pimpinan Pak Gubernur, kalau tidak dirawat ya banyak lagi. Seperti itu. Dan saya akan coba melihat ke sebelah sananya teman-teman. Jadi di samping banget sungai ini itu ada makam teman-teman. Pernah saya ngobrol sama warga juga teman-teman. Jadi untuk lingkungan sini sendiri kan dekat banget sama TPA teman-teman, tempat pembuangan akhir sampah. Itu sebelah sana itu TPA nya Oxbow. Sampah ngagunuk di dia. Ini tempat pembuangan sampah berakhir di sini tuh. Jadi untuk orang-orang sini yang membuangnya ke sini itu berasal dari tempat lain kiriman sampahnya. Dan ini saya berada di tempat pembuangan sampahnya. Sebelah sana BBWS, tempat pengelolaan sampah, kantornya sebelah sana. Tuh. Jadi hulunya, penyebabnya dibersihin ya, insya Allah kesininya pasti bersih. Kalau dari sananya sudah bersih ya otomatis kesini juga bersih. Ini Citarumnya. Dan saya mau lanjut ke Sungai Solokan yang pernah Bapak KDM bersihkan juga. Teman-teman, saya akan mengunjungi kembali Solokan yang pernah Bapak Aing bersihkan langsung ke bawah. Inilah dia Solokan yang dulu KDM pernah langsung ngagajleng ke bawah. Seperti ini sekarang teman-teman. Masih ada sampah ya. Tuh air nom. Di bawah ya nom, sampah nom. Cicukang. Beliau dulu turun langsung ke sini teman-teman. Tuh masih seperti ini. Tuh udah nyayat lagi sebelah sana tuh. Sampah sudah nyayat lagi. Itu masih juga nongkrong di sana bangunan. Teman-teman, nih saya mau melanjutkan perjalanan video yang tadi. Jadi ini Solokan kedua yang pernah langsung dibersihkan sama Bapak Gubernur. Dan di sini kantor UPTD Pasar Margahayu. Di sini ada sampah, makanya beliau membersihkannya dari penyebab, dari hulunya penyebab sampah yang membuang ke Solokan. Seperti ini pagarnya kan udah, itu tadi udah pagar yang dibangun beliau yang ditutup.
sehingga mencegah orang-orang buang sampah ke solokan. Di sini juga sudah disediakan tempat sampahnya teman-teman, karena ini pasar ya, pasar Margahayu modern. Nah ini sudah dipagar, jadi tidak bisa buang sampah lagi. Ini orang-orang tidak bisa buang sampah seenaknya ke Wahangan, ke solokan. Sudah dipagar ini. Sudah ya seperti ini sekarang teman-teman, solokannya sudah banyak lagi kotoran-kotoran, sampah-sampah tuh yang nyangkut. Beliau dulu kan sampai ke kolong-kolong membersihkan sampah sampai ke kolong-kolong. Itu terlihat tralis yang di pagar tralisnya. Siapa? Pak Sidik. Pak Sidik, kebetulan Bapak Sidik ini salah seorang pegawai di sini kebersihan. Iya. Yang ikut serta dulu. Barusan lah ya, baru ada mungkin 1 bulan yang lalu. Iya. 1 bulan yang lalu. Langsung turun ke. Ya. Terus sejauh ini Pak, solokannya sampahnya berkurang apa gimana Pak? Kalau sampahnya mungkin agak berkurang. Ya. Cuman kan kalau sampah ini sebetulnya bukan kewajiban individu. Iya, betul sekali Bapak. Menurut saya, iya, sampah itu kewajiban semua orang. Iya, betul. Tidak bisa hanya satu individu. Iya. Tidak bisa petugas ya Pak. Tidak harus semua. petugas. Iya. Sekarang begini, saya tanya, Bapak disari tugas kebersihan. Iya. Bapak tidak akan bisa menanggung itu sendiri. Betul sekali Bapak. Karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Iya. Jadi benar-benar dituntut ini mau kesadaran masyarakat ya Pak. Urusan sampah bukan tanggung jawab masing-masing. Iya, betul sekali Bapak. Tapi umum. Jadi dituntutlah kesadaran masing-masing. Itu kalau dari saya kemarin turun juga sama Pak Deddy. Terus mana jadi koordinator ke saya. Iya. Pribadi. Waduh, dalam bentuk apa dulu saya harus mengkoordinator ya? Iya betul. Yang berarti mengkoordinator itu mengkoordinir. Iya. Petugas. Beberapa orang. Ya betul, kan? Iya betul. Kan nggak bisa segitunya kita mengkoordinir seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Iya betul sekali Pak. Iya kan? Kecuali ada surat tertulis dari Pak Deddy misalnya kan, Bapak Sidik ditugaskan tanda tangan Pak Deddy. Oke. Iya. Kita masuk. Iya. Karena saya sendiri punya atasan di sini. Iya. Iya kan? Yang waktu itu juga Ibu langsung ikut turun juga ya, Ibu Ya, UPT. Betul. Bapak udah berapa lama di sini? Di mana? Di sini? Iya, tugas di sini. Di sini saya sudah dari tahun 2015 kalau nggak salah, 2016. Lumayan ya. Lumayan dah lama, 10 tahunan lebih kurang ya? Iya, adalah segitu. Apa sih di katunun pisan waktosna? Semoga bermanfaat Bapak. Mumpung ada Ibu UPT. Kepala UP. Ya. Jadi silakan. Oke. Katunun pisan waktunya Bapaknya, punten ngaganggu. Itu teh kronologisnya Bapak mah sidakannya. Sidakan pisan Bapak teh dongkap teh. Rencana mah wangi nama abdi teh dari sekap teh ada pemberitahuan. Ibu katanya ada rapat di Pasar Segar itu yang TKI, Pasar Segar yang TKI mau membahas tentang Citarum, Sungai Citarum, bahwa Bapak Gubernur mau hadir katanya. Ibu kasih tahu sekalian kasih tahu Pak Kadis. Ya siap waktu hari itu teh. Pas pagi-pagi saya berangkat biasa ke kantor. Ada arahan lagi, ada berita dari provinsi. Bu katanya Bapak nggak jadi, Pak Gubernurnya nggak datang.
karena mau ke apa itu teh, waktu itu tuh Bekasi yang banjir. Bapak nggak jadi datang. Iya siap, informasikan ke Pak Kadis, Pak Gubernur nggak datang, soalnya ada dia mau berkunjung ke Bekasi. Iya siap, buka pas katanya siap. Udah gitu saya biasa di sini kerja. Pas gitu, kenapa ya banyak mobil? Anak buah saya, Bu, katanya Bapak Gubernur udah di depan. Kan nggak jadi. Saya bilang, enggak Bu, Bapak Gubernur itu udah ada di depan. Datang ajudannya, Bu, katanya minta taraje, minta ember, minta carangka semua. Maaf Pak, saya bertanya Bapak dari mana? Kebetulan saya kepala UPTD ini. Ya Bu, saya sama Bapak Gubernur, katanya Bapak mau ke sungai. Nah dari situ kan saya panik kan, saya memimpin di sini kan, wilayah di sini. Saya telepon Pak Kadis, belum nyambung, telepon Pak Kadis sekretaris. Lama-lama udah nyambung Pak Kadis. Bapak, ini Pak Gubernur udah di depan mata saya. Ini Pak Gubernur udah mau turun ke sungai. Siap Bu Heni, saya merapat ke sana. Akhirnya kan saya sebagai pimpinan di sini, masa sih seorang Bapak Gubernur turun ke sungai kalau saya pimpinan sini nggak turun? Lah dampingi Bapak itu kronologisnya. Saya lihat di YouTube-nya Bapak. Iya, turun ke sungai. Iya, terus Bapak juga waktu itu dapat WA saya, kebetulan Pak Kadis ngomong, buka pas, ini nomor telepon Pak Gubernur, nanti urusannya sama buka pas saja. Bapak langsung telepon ke saya kebetulan gak keangkat telepon Bapak karena waktu itu pas sorenya kakak saya meninggal. Bapak maaf, teteh saya nggak keangkat telepon, kakak saya bilang, iya Bu, katanya. Ibu kan saya disuruh itu tuh, disuruh jembatan itu kan harus dipagar ya, secepat mungkin. Bapak itu iya Pak, mangga siap. Iya Bu, semua ganti sama saya. Bapak itu langsung gitu, baik banget Bapak. Udah gitu nomor rekening Ibu ke saya kan, semua biaya non saya yang ganti. Masya Allah. Aku merinding. Iya sama Ibu, alhamdulillah. Bapak mah langsung. Emang Bapak mah langsung. Kesan-kesannya gimana Bu ketemu langsung? Nggak ada kabar berita apa? Semua pejabat semua datang ke sini. Pak Camat dari Kecamatan Marga Asih, Bapak Ibu Bu Tati, Kecamatan Pak Ibu Camat dari Margahayu. Kebetulan saya kan pernah barengan sama Bu Camat Margahayu kan, dulu saya di inspektorat. Ini kenapa? Kok nggak ada beritanya? Katanya ini kenapa? Ya memang saya juga nggak tahu Bu, kata Pak Kadis ngejawab. Saya juga nggak tahu ini dari Bukapas. Ceritanya mau rapat, tapi Bapak pagi-pagi udah ada di sini. Datang lagi dari provinsi, berapa orang? 5 orang atau 7 orang? Ibu, ini tuh Bapak, ada Bapak sekarang mah begitu. Dia bilang semua ke Bekasi, tapi langsung ada di sini. Dari provinsi juga sampai kumpul di sini semua. Bapaknya udah pulang. Ya kalau Bapak mah gitu Bu, dari dulu. Kesan dan pesannya memang Bapak hari ini sampai detik ini kan saya juga memantau ya, Bapak tuh banyak yang ngeritik ya, yang ngeritik produk konten. Tapi udah bagi saya mah Bapak mah bagus. Bapak mah gerec. Terus Bapak mah terus selalu membantu. Terus Bapak mah main bayar. Kata ajudan juga Bapak. Tidak merugikan ya, tidak merugikan orang. Salut kata aku. Asal sebagai PNS, ASN, ya kita mah kerja yang benar aja. Kalau nggak menyimpang dari aturan apapun, bagi saya mah Bapak mah oke, kata aku. Atur nuhun ibunya. Bu, atur nuhun. Terus didongkrak. Alhamdulillah. Kami ke 2 kali ka dieu namanya papenak sareng Ibu ayeuna. Alhamdulillah. Ari suka dina. Kan aya naonnya, besok ada itu mau biasa kan diperiksa BPK. Kita kan mengecek kios, terus kita kan target juga ada PAD-nya yang selalu harus masuk ke PAD tiap hari kan, retribusi harus masuk langsung diperiksa sama BPK. Tapi alhamdulillah aman Margahayu. Ternyata Bu di YouTube sama aslinya sama-sama cantik Bu. Aslinya lebih cantik aslinya. Aduh. Udah ini dulu yuk mau Atur nuhun dulu. Cekap dulu. Cekap dulu. Ayo jangan deh Bu. Yang Komunitas Kang Deddy Mulyadi
Habis aku ketum Jawa Barat. Pas itu juga ajudan juga, ibu ayo main ke Papua. Main apa, Bu? Ya nanti aku nggak enak sih kalau nggak ada perintah. Maka saya Iya. perintah katanya. Ibu atur nuhun pisan waktosna ngaganggu.